sukacita? Luar biasa? Yes, yes, yes. Oke, siapa sini yang sudah habis kacang tajinnya? Kalau kakak sudah habis. Adik-adik di rumah pasti belum kan? Pasti masih banyak. Oh iya, kakak ada kabar gembira nih. Mau dengar nggak? Tentu mau dong, iya kan? Adik-adik, ternyata selama ini Tuhan Yesus sudah dengar doa kita semua. Kenapa? Minggu depan kita bisa bertemu. Kita bisa bertemu lagi di Masehi. Kita bisa ibadah bersama. Adik-adik yang di rumah tidak lupa kan? Jam berapa? Lupa ya? Kakak-kakak di sini kakak tanya dulu ya. Kakak-kakak masih ingat kak? Jam 8. Yeay, ternyata kakaknya belum lupa. Ya, adik-adik di rumah juga jangan lupa ya. Minggu depan, hari Minggu tanggal 16 Januari, kita sudah bisa ibadah minggu di Masehi dan juga di LBS jam 8 pagi. Nah, buat kakak-kakak dan abang-abang remaja kami, minggu ini kita sudah bertemu ya abang-abang. Kita bertemu di GSG lantai 2 jam 9. Oke kakak-kakak, jadi sekarang kayaknya udah bisa siap-siap dong. Udah bisa mandi, rapiin badannya, supaya bisa berangkat ke gereja. Dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Pakai masker dan bawa hand sanitizer. Oke adik-adik? Oke, kita mau puji nama Tuhan, kita mau bernyanyi. Ops, kakak lupa. Kita berdoa dulu ya. Mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu Bapa, di mana kasih setia-Mu yang selalu menyertai kami. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami juga mengucap syukur Bapa, jika pada saat ini, pada pagi ini kami masih bisa untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Bapa, sebentar kami mau mulai kebaktian kami ini, biarlah kiranya kebaktian kami ini adalah kebaktian yang dapat menyenangkan hati-Mu saja. Dan biarlah kiranya Bapa yang menguduskan tempat kami ini dan juga menguduskan hati kami, sehingga ketika kami datang ke hadirat-Mu, kami benar-benar hanya untuk menyenangkan hati-Mu saja. Ini doa kami Bapa, kami berdoa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Kita mau bernyanyi Yunus di perut ikan. Adik-adik di rumah semua tepuk tangannya ya. Kita bernyanyi Yunus di perut ikan. Yunus di perut ikan, pam pam pam. Yunus di perut ikan, karena dia dikasih Tuhan, dia dibebaskan. Pam pam, sulam sulam, pam pam sulam. Kita nyanyikan sekali lagi. Yunus di perut ikan, pam pam pam. Yunus di perut ikan, karena dia dikasih Tuhan, dia dibebaskan. Pam pam pam, sulam sulam, pam pam pam, sulam sulam. Adik-adik, kita masih mau puji nama Tuhan, kita bernyanyi. Hari ini kurasa bahagia. Kita bernyanyi sambil bertepuk tangan. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus bersatukan kita, tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan, dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih.
yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Saatnya kita mau dengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita nyanyi lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan dengan sikap berdoa. Kita bernyanyi Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Kita bersatu di dalam doa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Bapa untuk selalu mengucap syukur buat setiap kebaikan yang telah Kau berikan bagi kami anak-anak-Mu. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, sebentar kami mau mendengarkan dari firman-Mu. Mari Bapa, biarlah kiranya ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami dapat mendengarnya dengan baik. Terkhusus dengan adik-adik kami yang di rumah Bapa, biarlah kiranya dia dapat menjaga sikapnya, dapat menjaga mulutnya, tangannya Bapa ketika mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah kiranya firman yang didengarnya pada hari ini bisa dapat dipakaikannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Dan biarlah kiranya juga Bapa, firman yang didengarkannya pada hari ini Bapa yang baik dapat dipakaikannya. Bapa, begitu juga buat kakak guru sekolah minggu kami yang sebentar akan menceritakan firman-Mu. Mari Bapa yang memimpin dia dan yang memberkati dia. Biarlah setiap perkataan itu, setiap cerita firman itu yang keluar dari mulutnya, itu semua berasal dari Kami saja. Bapa, di atas segala ini banyak segala dosa yang telah kami perbuat. Ampunkan kami Bapa, agar kami tetap layak disebut menjadi anak-Mu saja. Inilah doa kami Bapa, kami berdoa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, kita mau dengar firman Tuhan. Alkitabnya sudah disediakan. Oke, kita mau dengar firman Tuhan. Kita buka dari Yunus 1 ayat 1 sampai 17. Sudah? Kakak baca dari sini ya. Adik-adik di rumah ikut baca ya. Yunus 1 ayat 1 sampai 17. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian, bangunlah,
pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan memindahkan kita sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, "Akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora." Sahutnya kepada mereka, "Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut. Maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang lain. Dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab Engkau Tuhan telah berbuat seperti yang Kau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut. Dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Adik-adik, sampai situ firman Tuhan yang kita baca dari Alkitab kita. Kakak mau cerita tentang Yunus yang ada di dalam perut ikan. Nah, coba bayangkan, di dalam perut ikan. Tentu ikannya bukan seperti ikan teri, tidak. Ya, ikannya sangat besar, seperti ikan paus. Nah, di situ kita lihat bagaimana Yunus disuruh Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Tetapi apa? Yunus tidak mau, melainkan dia pergi ke kota lain, yaitu kota Tarsis. Nah, dia pergi ke kota Tarsis, adik-adik. Nah, ketika dia sampai di kapal, maka terjadilah angin ribut, terjadi badai yang sangat luar biasa. Nah, setelah ada badai pun, dia belum takut. Bahkan dia turun ke bawah kapal. Dia dapat tidur nyenyak. Dia sangat puas tidur.
seluruh penumpang yang ada di kapal sudah pada takut sampai mereka membuang semua barang-barangnya yang ada di dalam kapal. Nah, dan ketika itu nakoda datang menghampiri si Yunus. Ketika itu juga adik-adik, mereka membuat satu seperti hingga akhirnya mereka membuat undi. Adik-adik tahu apa itu undi? Ya, undi itu dia seperti apa? Mereka membuat undi. Nah, tahu undi itu apa adik-adik? Iya, dia ada satu logam, lalu dia lemparkan logamnya ke atas. Nah, kepada siapa nanti logamnya yang dihampiri oleh logam, maka itulah yang bersama. Maka itulah yang membuat hujan badai. Nah, ketika itu juga undinya terjatuh ke arah Yunus. Maka mereka tahu bahwa itu terjadi oleh karena Yunus. Dan Yunus pun tahu itu semua terjadi karena dia tidak mendengarkan perintah Tuhan. Sehingga Yunus berkata apa? Yunus berkata agar dia dibuang ke dalam laut agar kapalnya juga bisa tenang. Nah, seperti ini adik-adik. Nampak ya? Nih, Yunus dibuang ke dalam laut. Semua yang ada di dalam kapal membuang dia. Karena mereka mengatakan bahwa Yunus yang bersama. Ini ketika Yunus sudah dibuang. Ini Yunus, lalu langsunglah datang ikan. Ikan yang sangat besar memakan si Yunus. Nah, adik-adik, kira-kira selama 3 hari 3 malam Yunus di dalam perut ikan ngapain ya? Apakah Yunus mati? Tidak. Ini dia. Yunus berdoa. Dia minta ampun kepada Tuhan Yesus karena dia sudah tidak mendengarkan perintah Tuhan. Sehingga setelah 3 hari 3 malam di dalam perut ikan, Yunus dibebaskan. Maka ketika dia sudah dibebaskan, dia melanjutkan perjalanannya ke kota Niniwe untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, adik-adik kakak yang di rumah, ada nggak ya kira-kira yang seperti Yunus? Ketika mama bilang, "Nakku, tolong ke kedai beliin mama garam." Ketika mama bilang, "Nakku, tolong dijaga adiknya ya sayang." Ataupun ketika ibadah Sabtu ceria, ibadah Minggu, mama sudah ingatkan untuk ibadah walaupun ibadahnya masih online, adik-adik tidak mau dengar. Ada tidak? Ataupun ketika kita diberikan tugas dari sekolah, tugasnya tugas daring, karena daring, adik tidak mau mengerjakan PR-nya. Udah daring kok. Lagian kan aku nggak ngerti. Udah deh, nggak usah dikerjain tugasnya. Ada nggak? Iya, pasti ada ya kan adik-adik. Nah, bagaimana tadi kalau kita tidak taat? Bagaimana kita kalau tidak bertanggung jawab? Ya, seperti si Yunus, dia tidak taat akan perintah Tuhan, sehingga dia dimakan ikan, dia dibuang ke dalam laut. Kalau kita tidak dengar kata guru kita tidak mendengarkan apa yang dikatakan guru, tidak mengerjakan tugas kita di rumah, walaupun masih daring, yang dapat nilai jelek siapa? Kita dong.
kalau kita tidak dengar kata mama gimana? Siapa yang salah? Siapa yang rugi? Kita dong. Ya, ada seseorang berkata, jika kita tidak mendengarkan kata orang tua atau melakukan perkataan orang tua kita, maka bisa jadi orang tua tidak akan mendengar. Nah, tapi kalau kita menjadi anak yang baik, anak yang taat, jelas banyak juga orang yang akan sayang kepada kita. Contoh, ada satu anak, dia sangat nakal. Dia tidak mau dengarkan kata orang tuanya. Sedangkan yang satu lagi, dia sangat baik. Dia mau dengarkan apa yang dikatakan oleh mama sama papanya. Akhirnya, si nakal ini namanya kita buat si Kevin. Ada nama Kevin? Ada. Nama adik-adik ini pasti ada Kevin ya kan? Nah, si Kevin ini anak yang nakal, tidak mau dengar kata orang tua. Sehingga apa? Ketika mamanya pergi ke Carrefour, mamanya pergi ke kolam renang, si Kevin tidak pernah ikut. Kenapa? Nakal. Nanti di sana kalau mama bilang jangan masak ya anakku, dia nggak dengar, dia tetap masak. Sedangkan yang satu lagi dia dengar, makanya mamanya lebih suka bawa yang satu lagi. Bukan dia nggak sayang sama Kevin, tetapi karena Kevin anak yang tidak mau atau kurang mendengarkan perkataan orang tuanya, sehingga dia selalu ditinggal. Nah, sama seperti Yunus, jadi dia ada dapat hukumannya adik-adik. Nah, setelah dengar cerita Yunus, masih ada yang mau menjadi anak yang tidak taat? Iya, tidak. Kita harus menjadi anak yang taat. Seperti sekarang masih ada virus corona. Kita harus tetap patuhi protokol kesehatan, harus tetap pakai masker, jaga jarak. Tidak boleh keluar tidak pakai masker, tidak boleh di tempat yang kerumunan. Karena apa? Virus corona sangat suka dengan yang seperti itu. Nah, kalau kita tidak ikuti, kita tidak patuh protokol kesehatan, siapa yang rugi? Kita juga, karena kita bisa kena virus corona. Jadi, adik-adik kakak yang di rumah, mulai hari ini kita harus menjadi anak yang taat, yang dengar-dengar dengan perintah orang tua, dengar dengan apa kata firman Tuhan, dengar juga apa kata guru kita di sekolah dan guru sekolah minggu kita, agar kita jadi anak yang disayang dan kita juga tidak dapat hukuman. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak buat firman-Mu yang dapat kami dengar pada hari ini. Biarlah kiranya firman-Mu yang kami dengar hari ini dapat kami renungkan dan dapat kami pakaikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan biarlah kiranya Bapak yang baik, semua adik-adik kami ini dapat menjadi anak yang takut akan Engkau saja dan dapat menjadi anak yang taat, patuh terhadap orang tuanya Bapak. Sehingga Bapak yang baik, anak-anak kami ini nanti semuanya kalau ketika mereka sudah dewasa dapat dipakai untuk memuliakan nama-Mu saja. Bapak, inilah doa kami berdoa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Gimana adik-adik dengan firman Tuhan hari ini? Ayo, siapa yang tahu? Kakak ulang sekali lagi. Yunus tadi berapa hari di dalam perut ikan? 2 hari? 1 minggu? Atau 1 tahun? Di sana dia Natal. Oh bukan, iya. Yunus ada 3 hari. Dan kemana ya Yunus disuruh Tuhan pergi? Ke Niniwe. Iya, tetapi dia tidak mau pergi. Dia pergi ke Tarsis. Nah, itulah orang yang tidak
taat. Nah, adik-adik di rumah jangan seperti Yunus, mau dimasukkan ke dalam perut ikan. Oh, tidak ya kan? Dikurung aja di kamar mama mungkin takut. Dimatiin lampu pasti takut, gelap sekali. Apalagi kalau di perut ikan. Takut kan? Oke, kita nyanyi sekali lagi. Kita nyanyikan lagu Yunus di perut ikan. Semua bertepuk tangan ya adik-adik. Ayo kakak-kakak. Yunus di perut ikan, pam pam pam. Yunus di perut ikan, karena dia dikasih Tuhan, dia dibebaskan. Pam pam pam, tuang tuang, pam pam pam, tuang tuang. Kini tiba saatnya kita mau mengumpulkan persembahan. Dan persembahannya untuk hari ini juga adik-adik tetap dibuat di dalam celengannya atau di dalam amplopnya. Nah, minggu depan kita sudah bertemu. Jadi adik-adik yang di rumah sudah bisa membawa persembahannya selama 2 minggu ini. Nanti diserahkan ke kakak guru sekolah minggunya yang di Masehi dan juga yang di LBS ya adik-adik. Untuk kita mengumpulkan persembahan kita bernyanyi sejuta sejuta. Sejuta sejuta sejuta, persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur dan taat, persembahanku adalah sejuta. Sekali lagi. Sejuta sejuta, persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur dan taat, persembahanku adalah sejuta. Kakak, kembali kita satukan hati kita mau berdoa buat persembahan kita bersatu di dalam doa. Bapa, tiada hentinya kami datang ke hadirat-Mu untuk selalu mengucap syukur buat setiap kebaikan yang telah Kau berikan bagi kami dan buat setiap berkat-berkat yang sudah Kau berikan bagi kami, Bapa. Begitu juga Bapa yang baik, kami sudah mengumpulkan sedikit dari apa yang sudah Bapa berikan bagi kami. Biarlah kiranya Bapa persembahan kami ini dapat menjadi persembahan yang untuk memuliakan nama-Mu saja. Begitu juga Bapa, kami mau berdoa buat kedua orang tua kami dimanapun pada saat ini mereka berada dan apapun yang sedang dilakukannya Bapa. Mari Bapa yang memimpin kehidupan mereka, Bapa yang memberkati dan memberikan mereka kesehatan serta umur yang panjang Bapa. Biarlah kiranya setiap pekerjaan, setiap usaha kedua orang tua kami ini diberkati sehingga dapat memenuhi setiap kebutuhan kami anak-anaknya. Dan biarlah kiranya juga Bapa hati yang gembira menjadi milik mereka. Bapa, kami juga mau berdoa buat semua adik-adik sekolah minggu kami. Mari Bapa yang memimpin mereka di dalam masa pertumbuhannya Bapa. Jadikan mereka menjadi anak-anak yang takut akan Engkau saja Bapa. Sehingga anak-anak kami ini nantinya, adik-adik sekolah minggu kami, dapat dipakai untuk memuliakan nama-Mu saja. Dan mereka menjadi anak-anak yang menjadi anak-anak kepala bukan ekor Bapa. Bapa di dalam sekolahnya, mari Bapa yang memimpin mereka, Bapa yang mengajari mereka, sehingga di dalam sekolahnya pun Bapa dia dapat menjadi anak yang pintar, anak yang cerdas di dalam sekolahnya. Begitu juga Bapa, kami mau berdoa buat semua guru-guru sekolah minggu kami, Bapa yang memimpin kehidupan mereka, yang sudah berkeluarga, Bapa yang memimpin kehidupan keluarganya, Bapa yang mencukupkan segala yang dibutuhkan oleh keluarganya, yang pada saat ini masih kuliah, Tuhan yang pimpin dalam kuliahnya Bapa, sehingga dia dapat menyelesaikannya dengan baik. Dalam setiap pekerjaannya juga Bapa yang mengajari dan yang memimpin mereka. Kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami Bapa. Biarlah kiranya bangsa dan negara kami ini dipulihkan kembali seperti yang dulu Bapa. Kami dapat bertemu kembali Bapa. Kami dapat tetap melakukan ibadah kami untuk tatap muka Bapa.
Dan buat semua pemimpin-pemimpin negara kami ini, dari yang teratas sampai terbawah, Bapa yang memimpin mereka, biarlah kiranya mereka dapat menjadi pemimpin yang takut akan Engkau saja. Begitu juga Bapa, kami sangat mengucap syukur di mana Bapa yang baik pada saat ini Bapa telah mendengarkan setiap seruan kami, di mana minggu depan Bapa kami sudah bisa bertemu bersama adik-adik kami Bapa. Kami sudah bisa lagi melakukan ibadah bersama adik-adik kami dengan tatap muka. Sungguh luar biasa Bapa yang baik. Ini adalah hal yang sangat kami rindukan, yang dimana juga adik-adik kami merindukan untuk dapat bertemu dengan teman-temannya. Bapa, buat ibadah kami minggu depan, ini juga kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan Bapa. Biarlah kiranya minggu depan Bapa kami diberikan cuaca hari yang baik bagi kami, sehingga di dalam ibadah kami minggu depan kami dapat bertemu dengan teman-teman kami dengan penuh sukacita dan tidak kekurangan suatu apapun. Bapa, inilah doa kami dan inilah segala seruan hati kami. Semua kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan saja. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kita berdoa. Kita berdoa Bapa kami dalam bahasa Indonesia. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami